Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam keseharian kita, dalam hidup ini, ada hal-hal yang sangat dekat dengan dunia kita, dengan keseharian kita, itu sikap marah. Kadang kita merasa kita punya alasan untuk marah. Ada banyak alasan bagi kita untuk marah, akhirnya kita marah. Bahkan kita merasa marah itu adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Karena apa? Karena kita merasa mendapat perlakuan tidak adil, atau orang yang di bawah kita tidak mengerjakan seperti yang kita mau. Dan mungkin banyak sekali alasan yang membuat kita marah. Tapi hari ini saudara, saya ingin ajak kita untuk melihat firman Allah. Apa sih kata Alkitab tentang marah ini? Ya, mari kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama, di ayat 19-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya garis bawahi, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia. Saudara-saudara, tadi saya katakan kita selalu merasa punya alasan untuk marah. Ada orang mengatakan kalau saya nggak diganggu saya nggak marah. Ya memang, kalau orang nggak diganggu marah itu nggak normal. Selalu kita menganggap saya punya alasan untuk marah. Tetapi saudara, kenapa Alkitab mengatakan sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah? Saya coba saudara baca-baca buku untuk mencari tahu apa sih amarah, apa sih marah itu. Kenapa sampai dikatakan amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran? Marah adalah gejolak emosi yang diungkapkan dengan perbuatan atau ekspresi untuk memperoleh kepuasan. Jadi orang marah itu ingin memuaskan dirinya supaya dia puas. Maka apa yang mengganjal hatinya, apa yang dianggapnya mengganggu perasaannya, maka dia ungkapkan dengan kemarahan. Karena itu ada pepatah orang Batak, saudara, saya nggak begitu paham kalimat persisnya, tapi kira-kira artinya begini: kalau ada sesuatu, ya sampaikan aja biar engkau puas. Puas, jangan simpan di hati supaya engkau puas. Tapi saya katakan, dia puas, tapi yang dimarahin kasihan. Betul kan? Saudara-saudara, karena memang amarah manusia itu teman kebenaran di hadapan Allah. Kenapa? Karena memang lebih banyak untuk kepuasan, ekspresi. Jadi apa yang di hati kita, kita coba luapkan saudara. Karena katakan, kalau saya nggak luapkan Pak, saya bisa sakit. Jadi orang mengatakan kalau nggak marah dia sakit. Terserahlah saudara. Nanti darah tinggi loh Pak, sakit gula kalau nggak marah saya. Oke lah. Tapi kita coba belajar pelan-pelan saudara. Jadi marah dapat dikatakan pula sebagai bentuk ekspresi diri. Ekspresi diri. Nah, amarah merupakan suatu pemberontakan dari diri ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sepantasnya kita terima. Biasanya bersama dengan berbagai ekspresi perilaku. Saudara-saudara, kemarin saya ketika sama istri berdua di mobil, karena memang saya seminggu ini pikiran saya tentang khotbah ini terus saudara. Saya katakan begini, iya ya, ada hal yang bagi saya agak susah saya pahami. Kenapa kalau orang marah, bahasanya itu bahasa mengutuk, bahasanya bahasa yang kotor, bahasanya bahasa yang kasar. Betul nggak? Pernah saudara lihat orang marah, Tuhan Yesus memberkati kamu. Selalu terlontar apa? Kata-kata kasar, betul? Kata-kata kotor. Jadi saya bisa paham kenapa Yesus atau kenapa firman Allah mengatakan amarah manusia nggak mengerjakan kebenaran. Karena itu adalah ekspresi kepuasan, ekspresi diri untuk memuaskan daging, untuk memuaskan nafsunya. Marah. Nah sering kali saudara tanpa kita sadar kemarahan itu sendiri justru mengganggu kita. Bukan saja orang lain saudara, tetapi kita banyak terganggu, kita berkorban saudara.
Jadi akhirnya kalau orang marah jadi dua kali korban. Yang pertama korban karena dari orang memperlakukan tidak adil, kita korban. Tapi ketika kita merespon dengan cara yang negatif, kita jadi korban kedua kali. Karena itu saya coba renungkan, saya coba baca-baca, ya kenapa ya? Kok akhirnya amarah dikatakan tidak mengerjakan kebenaran? Mungkin saya bertanya, loh Yesus juga pernah marah. Yesus itu amarahnya Tuhan. Jangan nyamain saudara. Dikatakan tadi amarah manusia. Amarahnya Yesus pernah marah di bait Allah, saudara. Alasannya jelas sekali. Kenapa disalahfungsikan bait Allah yang tempat beribadah dijadikan tempat perdagangan? Yesus akhirnya marah di sana. Dia ingin kembalikan bait Allah pada fungsi seharusnya. Nah kalau kita marah apa? Kan pelampiasan emosi, saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita kembali kepada ayat yang tadi, saudara, ayat yang tadi ini, hai saudara-saudara kasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara jujur, ini terbalik dengan keadaan pada umumnya manusia. Orang seringkali justru cepat berkata-kata, lambat mendengar. Cepat berkata-kata. Saudara tahu pertengkaran terjadi karena dua-dua nggak mau dengar, dua-dua pengen ngomong. Masih ingat saya katakan, membuat pertengkaran lebih singkat itu pakai moderator. Masih ingat saudara? Atau saya tidak buat perjanjian. Oke kita bertengkar, oke silahkan. Tapi kita buat perjanjian, siapa duluan ngomong. Dan tidak boleh dipotong ketika yang satu belum selesai ngomong. Setelah selesai baru gantian ngomong. Saya yakin setengah jam selesai. Tapi yang terjadi adalah nggak mau dengar, pengen ngomong. Makanya ngomong sambar, 3 jam nggak selesai. Dan yang terjadi, masalah intinya mulai tertinggalkan. Akhirnya omongan-omongan yang dibahas. Kenapa kau bilang begitu? Kenapa bilang begitu? Iya, tadi kau bilang begini. Nah, akhirnya masalah utama terabaikan. Kenapa orang cenderung nggak mau dengar, pengennya ngomong? Akhirnya marah. Amarah itu membuat orang nggak mau dengar. Amarah itu cenderung buat orang pengen ngomong. Karena itu Alkitab mengatakan di sini, sesungguhnya masalah komunikasi, marah itu karena masalah komunikasi. Mendengar dan berkata-kata komunikasi kan? Saya coba saudara baca buku apa sih artinya komunikasi? Kelewatan. Komunikasi adalah kemampuan saling memberi respon. Berkomunikasi secara efektif berarti menghargai mutualitas. Jadi sebenarnya komunikasi itu kan ada hubungan timbal balik. Hubungan dan menghargai hak istimewa untuk saling memberi respon, itu komunikasi. Tapi kalau orang sudah bertengkar, orang sudah marah, tidak ada di sana hubungan timbal balik. Yang adanya serangan timbal balik. Komunikasi nggak mungkin berjalan lancar, saudara. Karena itu untuk komunikasi yang baik, saudara, ketika kita ingin merespon sesuatu, kita harus paham apa yang kita respon. Makanya kita mengatakan cepat mendengar, jangan menanggapi kalau saudara nggak paham. Saya beberapa kali saudara coba pahami, coba baca. Kadang-kadang begini, kadang-kadang saudara, kalau kita setidaknya nggak setuju dengan orang lain, setidaknya memahami. Artinya apa? Mengapa sih dia punya keputusan begitu? Walaupun dia nggak setuju. Karena kita tidak bisa menyeragamkan pikiran, kita nggak bisa menyeragamkan perasaan. Masih ingat saudara berapa 4 kali 4? Saudara katakan 16. Tapi jika ada orang mengatakan, bagi saya 4 kali 4 adalah 20. Dikurang 4. Salah nggak dia? Tapi saudara setuju nggak dengan begitu? Saudara katakan, kok rumit kali sih berpikir kamu? Kenapa kata udah pernah 16? Ya aku maunya begitu. Gimana? Hanya tengkar kita. Lalu dua benar. Kan sama kan? Ya tapi kenapa gak to the point aja? Loh aku gak suka to the point, aku pengen muter dikit. Mau gimana? Aku gak suka angka 16. Jadi aku bilangnya 20 kurang 4. Di mana salahnya saya? Atau aku ingin supaya ada 4 kali disebut, 3 kali disebut kata angka 4. Mau bilang apa kita? Tapi sering kita bertengkar sebenarnya tujuannya sama.
Kenapa? Karena kita lambat mendengar, cepat berkata-kata. Karena kita salah merespon. Tapi itulah kehidupan, saudara. Alkitab mengajarkan kita tentang banyak hal dalam hidup. Saudara tahu, Tuhan sangat paham siapa manusia. Tuhan sangat paham bagaimana manusia berpikir. Tuhan sangat paham bagaimana manusia merasakan. Dan Tuhan juga sangat paham bahwa kita sering kali dikendalikan oleh emosi kita, oleh daging kita, yang tanpa kita sadari justru membuat kita nggak bahagia. Apa sih itu bahagia? Saya mengutip satu tulisan yang mengatakan tidak ada jalan menuju bahagia. Bahagia adalah jalannya. Oh, saya marah supaya saya bahagia. Siapa bilang? Masa jalan bahagia harus lewat marah? Bahagia adalah jalannya. Saudara-saudara, saya ingin ulangi pertanyaan saya. Menurut saudara, bahagia itu sikap hati atau suasana hati? Ini mungkin udah yang ketiga kali saya tanyakan dalam khotbah. Bahagia itu sikap hati atau suasana hati? Kalau saudara katakan suasana hati, makanya saudara sering jadi korban dalam hidup ini. Karena tergantung pada suasana, tergantung pada lingkungan, tergantung apa kata orang. Tapi kalau saudara katakan sikap hati, berarti saudara unggul dalam hidup ini, mengalahkan kondisi, mengalahkan situasi. Coba saudara, ingat ya, waktu kita masih kecil, masih sekolah, kadang-kadang ada teman atau kita suka mengganggu teman yang gampang marah. Betul nggak? Kalau ada orang gampang marah itu sering jadi korban, digangguin setiap hari. Selalu ada isengnya teman-teman saudara, ada orang gampang emosi, diganggu terus itu. Diganggu terus. Termasuk saudara kalau ada teman sekelas kita yang namanya agak unik, itu sering jadi bahan mainan, jadi korban lah dia itu. Makanya sudah jadi orang tua, tolong kasih nama anak, jangan jadi bahan mainan teman-temannya. Saya punya teman SMA saudara, sering kita gangguin karena namanya, tapi dia tetap senyum. Satu ketika dikatakan gini, apalah arti sebuah nama? Habis sudah, kita kehabisan kata-kata tuh ganggu dia. Karena kita ganggu dia berdasarkan nama dia. Dan apalah arti sebuah nama? Kehabisan kata-kata kita saudara ganggu dia. Ada kita semua ketawa. Dia gak terganggu saudara. Nah, apakah bahagia saudara tergantung pada orang? Gimana saya mau bahagia Pak? Sekeliling saya membuli saya. Loh, saudara-saudara, dikatakan dalam kata-kata ini bahagia itu jalan. Artinya kalau engkau bahagia, bahagia aja. Enggak perlu harus begini baru aku bahagia. Loh, kapan bisa tercapai? Nah, kemudian saudara, ada golden rule katanya nih, do what you love and love what you do. Jadi supaya saudara bahagia di hidup ini adalah senangilah apa yang kau kerjakan. Atau kalau nggak bisa, ya kerjakan yang kamu senangi. Kalau yang kau lakukan menyiksa dirimu, ngapain dilanjutin saudara? Pilihannya cuma dua, belajar menyukainya atau lakukan yang kamu suka. Gimana saudara? Sebenarnya kan rumus-rumusnya saudara paham. Tapi kok nggak mau dikerjain sih? Akhirnya saudara hidupnya susah. Senyumnya aja mahal banget. Bukan mahal, ekspresi dari dalamnya nggak keluar saudara. Keluarnya begitu. Gimana saudara? Jadi kalau ada orang nggak bisa senyum, itu hatinya sedang terluka itu. Padahal senyum itu kan nikmat, betul nggak? Halo, senyum kan nikmat, apalagi ketawa. Senyum aja, apalagi ketawa, saudara. Kalau mau ketawa, ketawa aja. Kalau minggu lalu kan mau sedih, sedih aja. Kalau sekarang mau ketawa, ketawa aja. Dan ini hidup. Tuhan kenal kita. Tapi sekali lagi saudara, jadi yang pertama saudara, bahwa amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena itu jangan saudara, paling tidak saudara ketika saudara ingin mengatasi kemarahan saudara, melihat wah ternyata amarah nggak mengerjakan kebenaran. Buktinya ketika saya marah, keluar kata-kata yang menyakiti orang, keluar kata-kata yang kasar, keluar kata-kata yang kotor. Belum lagi disertai dengan perbuatan, betul nggak? Banting piring, banting meja, banting apa lagi? Banting pintu. Iya kan saudara? Akhirnya wah tambah besar masalah. Amarah, hati-hati loh saudara. Yang korban kita. Orang lain bisa pergi aja, dia nggak dengarnya lagi kita, dianggapnya nggak ada.
Saudara katakan, loh kalau tiba-tiba saya dengar orang kata kasar sama saya, anggap aja salah dengar. Oh nggak bisa Pak. Kan lucunya begini saudara, ada orang WA saudara dengan kata-kata yang kasar. Setelah saudara baca, malah saudara crop dan simpan. Dibaca ulang, baca ulang. Saudara sudah tentu nyakitin. Kok disimpan? Mau hapus aja, kok nggak delete aja saudara? Halo? Benar nggak? Malah disimpan. Supaya aku tahu dia pernah menyakitiku. Memang kalau udah tahu kenapa? Malah diposting ke lain-lain. Biar kalian tahu ya, lihat ini WA-nya dia. Biar kalian tahu ya. Begitu jahatnya dia. Ya ampun, sakit hati kok dipelihara. Marah kok dipelihara saudara. Udahlah. Oke, yang kedua saudara, bagaimana mengatasi marah? Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tuhan punya kepentingan menyelamatkan jiwa kita. Emosi kita jangan sampai membuat jiwa kita rusak saudara. Sering orang katakan orang yang sukanya marah-marah berarti jiwanya sakit. Tapi Tuhan ingin menyelamatkan jiwa kita. Maka dikatakan buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan, buang. Saudara-saudara pasti paham saudara. Sama seperti handphone saudara, kembali ke handphone lagi saudara ini. Kalau saudara dihubungi seseorang, atau menghubungi seseorang, atau terima WA dari seseorang, itu kan langsung tersimpan di memori handphone, betul nggak? Kecuali saudara hapus. Sama, saudara tahu, itu IT itu kan mencoba menciplak memori manusia. Setiap yang saudara lewati, setiap yang saudara dengar, setiap yang saudara terjadi itu kan tersimpan dalam memori saudara. Bahkan yang luar biasa saudara, satu peristiwa yang terjadi puluhan tahun yang lalu misalnya, bagi saudara mungkin yang udah umur 40 ke atas, ketika ketemu teman masa kecil, masih ingat dulu? Oh ingat, nggak pakai lama searching saudara, nggak perlu pakai Google, langsung keluar. Oh ingat, cepat hitungan detik. Oh ingat dulu kan begini-begini. Kalau saudara simpan di komputer, oh sebentar saya cari dulu ya datanya ya. Aduh udah terhapus kayaknya. Artinya apa? Memori kita dibuat Tuhan itu permanen saudara, kecuali hilang ingatan. Nah persoalannya adalah memori saudara dipenuhi dengan yang kotor kah, dengan yang jahat kah, atau dengan yang baik? Saya kembali tadi saya katakan, kenapa sih orang kalau lagi marah tiba-tiba keceplosan kok bahasanya yang kotor, yang kasar? Karena memang memori dia dipenuhi dengan yang kotor dan yang kasar, yang jahat. Saya percaya saudara, maka orang katakan kalau ingin kenal orang lihatlah ketika dia marah, baru engkau tahu siapa dia. Itulah aslinya dia. Karena orang marah nggak kendalikan diri saudara. Lihatlah waktu dia marah, atau buatlah dia marah supaya kau kenal siapa dia. Gimana saudara mau coba buat orang marah hanya untuk kenal dia? Buanglah memori kita saudara, memori bawah sadar kita. Itulah yang mengendalikan hidup kita, itulah yang mengontrol hidup kita. Karena itu orang-orang para psikolog mengatakan apa? 85% hidup kita dikelilingi oleh memori bawah sadar kita. Itu yang Tuhan katakan, buang aja. Buang aja memori-memori jahat. Sambil satu contoh di Alkitab saudara, seorang bernama Yusuf. Yusuf itu punya pengalaman pahit ketika dia di rumah. Ayahnya sayang sama, tapi abang-abangnya gak suka sama dia. Akibatnya saudara, dia dimasukkan di sumur. Padahal dia punya niat baik, disuruh ayahnya lihat abang-abangnya sambil bawa makanan barangkali. Tapi justru dia dimasukkan di sumur. Kemudian diangkat, dijual ke Mesir, dianggap hilang. Di Mesir dia berbuat baik di rumah Potifar. Pada puncak karirnya dia difitnah, masuk ke penjara. Saudara lihat berapa banyak kepahitan yang dialami semasa hidupnya. Tapi akhirnya Yusuf tetap positif. Di penjara dia berkarir lagi, sampai dari penjara dia diangkat jadi orang kedua di Mesir yang mengatur ekonomi dunia. Satu ketika saudara, ketika terjadi kelaparan di dunia, saudara-saudaranya mulai datang minta makan sama dia. Dia nggak tahan. Dia nggak tahan bukan karena mengingat kejahatan saudara, tapi dia nggak tahan karena rindunya pada mereka, betul? Sampai di akhirnya buat satu acara makan malam, dia peluk semua saudaranya.
Dia nggak pernah ingat kejahatan mereka. Ini dibuktikan ketika ayah mereka Yakub meninggal. Saudara-saudara datang kepada dia mengatakan, kami siap jadi budakmu. Kami siap menerima hukuman atas kesalahan kamu masa lalu. Tapi apa kata Yusuf? Aku ke pengganti Allah. Kalian memang mereka yang jahat, tapi Allah merekakan untuk sebuah kebaikan. Artinya apa? Dia rubah peristiwa negatif menjadi peristiwa positif di pikirannya, di memorinya. Sehingga dia tidak mememori diri rusak dengan kejahatan-kejahatan, saudara. Kadang-kadang kita manusia, saudara, yang kita koleksi itu kejahatan orang sama kita, bukan kebaikan orang. Tadi pagi saya katakan salah satu nggak fair dalam hidup adalah kalau kita menolong orang 20 kali, pas yang ke-21 dia minta bantuan kita nggak bisa bantu. Dia pasti ingat yang ke-21, betul nggak? Yang dia akan ceritakan sama orang yang ke-21. Coba lihat, katanya teman segereja katanya nih, tapi saya minta bantuan, coba mana bantunya aku? Dia nggak cerita yang 20 itu, saudara, betul nggak? Itu manusia. Subur kejahatan dalam hatinya. Tapi kebaikan tidak ada tempat di hatiku. Mungkin begitu pikir dia, yang satu tadi itu. Tapi itu hidup, saudara. Makanya supaya nggak marah, buang aja. Kemarahan sumbernya itu kan dari hati. Kalau hati kita kotor, hati kita kasar, jahat, akhirnya marah terus bawaannya. Buang. Yang ketiga, saudara, dalam ayat 22-24. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dikasih sini satu ilustrasi. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara-saudara, hari-hari ini kan kita banyak lihat ya. Kalau dulu wanita di tasnya itu pasti ada cermin, sekarang enggak, cukup handphone. Paling enggak sekali setengah jam itu pasti buka handphone langsung. Betul enggak? Halo? Enggak, ini bukan hal yang salah, cuma mau menceritakan apa yang kita amati. Langsung. Kalau ada, cepat-cepat ambil tisu. Ya kan, kalau ada yang, itu tujuan cermin kan begitu. Siapa tahu ada yang salah, supaya cepat diperbaiki, betul nggak? Saya ingin tanya saudara, ketika dengar firman Allah, memberitahukan salah saudara, diperbaiki nggak? Atau saudara serahkan firmannya? Atau pura-pura nggak dengar? Kayaknya bukan untuk gue, atau untukmu itu? Gimana kira-kira? Padahal kan tujuannya kasih tahu loh, kamu itu begini loh. Ini loh. Tapi kita sama aja bercermin, kelihatan cemot gitu, cuekin aja gitu. Saudara, saya kenapa dikatakan menjadi pelaku firman? Saudara pernah dengar namanya hukum kebiasaan? Hukum kebiasaan itu adalah perpaduan 3 hal. Yang pertama pengetahuan, kita tahu sesuatu. Yang kedua, kemauan, kita mau melakukan apa yang kita tahu. Yang ketiga, keterampilan. Kita tahu bagaimana cara melakukannya. Akhirnya sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama kita lakukan menjadi kebiasaan. Bisa ditangkap saudara? Hukum kebiasaan. Pengetahuan, kita tahu sesuatu. Kemauan, kita mau melakukan apa yang kita tahu. Yang ketiga, kita terampil melakukannya. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya menjadi kebiasaan kita. Oleh karena itu saudara, untuk mengubah kebiasaan, mulai dari pikiran dulu, dari pengetahuan. Kasih dia informasi yang baru. Kasih dia. Saudara, sambil satu contoh, dulu saya pertama ke Amerika tahun 96. Saya nginap di satu rumah, satu keluarga. Sore-sore tiba-tiba dia ambil rice cooker, dia masukin beras. Kemudian dia cincang sayur, masukin lagi di situ. Dia cincang daging, masukin di situ lagi, di rice cooker yang sama. Saya dekati dia, saya bilang, kamu mau buat apa? Masak nasi, kamu kan makan nasi. Orang Indonesia katanya kan, saya heran orang Indonesia makan nasi 3 kali, kok nggak bosan-bosan sih? Jadi masak nasi, iya. Saya bilang, bagi kami, rice cooker cukup untuk masak nasi. Nah terus, makan nasi aja nggak pakai apa-apa? Saya bilang, ini sayur masak sendiri, pakai kuali namanya. Ini daging juga pakai kuali sendiri. Dia bilang, hah? Mau makan aja repot sekali. Makanya saudara tahu, dapur orang Indonesia punya kuali berbagai ukuran.
punya panci berbagai ukuran. Coba lihat dapur orang bule, ada nggak itu? Enggak, karena mereka cukup ambil tepung diadon, masukin sayur, daging, kemudian masukin di oven, 15 menit selesai makan. Kalau kita, makanya dia nggak masuk akal bagi dia. Kita masak berjam-jam untuk makan 15 menit. Bagi mereka masuk akal, tapi kenyataan setelah mereka Indonesia, mereka ikut-ikutan sama kita. Lihat bule Indonesia, mulai di dapurnya ada kuali berbagai ukuran. Kenapa? Kebiasaannya berubah karena pengetahuannya berubah. Dia pengen dong tahu rasanya rendang. Pengen dong tahu namanya apa? Capcay. Sehingga dia masak tersendiri, betul? Pengetahuan berubah, maka kebiasaan berubah. Nah, kenapa dikatakan pelaku firman? Untuk menjadi pelaku firman, kembali rubahlah pengetahuan saudara. Doronglah supaya kita mau melakukannya dan belajarlah bagaimana melakukannya. Pastilah kita punya kebiasaan yang berubah. Yang tadinya pemarah jadi peramah. Amin, saudara. Akhirnya kita terhindar. 3 hal ini saudara harus lakukan, saudara. Saya percaya kalau kita lakukan, pasti Tuhan buat kita tenang dalam hidup. Kita bahagia di hidup. Dan tidak ada yang bisa mengganggu kita. Tidak bisa merebut kebahagiaan kita. Karena kita yang memutuskan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.